Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya Putri Salwita dan rekan saya Saifullah akan membahas tentang database NoSQL dan MongoDB. Apa itu NoSQL? NoSQL adalah singkatan dari Not Only SQL. Database Management System ini bersifat tanpa relasi atau non-relasional. Artinya, NoSQL bisa mengelola database dengan skema yang fleksibel dan tidak membutuhkan query yang kompleks. Dengan pendekatan ini, NoSQL mempunyai skalabilitas tinggi untuk dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang ada. Tidak heran, data manajemen ini dianggap paling cocok untuk mengelola big data yang selalu berubah-ubah sekalipun. Poin kedua yaitu pengenalan MongoDB. MongoDB merupakan free dan open source database management system. MongoDB merupakan database management system berbasis dokumen. Dikembangkan oleh perusahaan bernama Tenchannel tahun 2007. Dirilis ke publik tahun 2009. Saat ini, perusahaan Tenchannel sudah berganti nama menjadi MongoDB Inc. MongoDB hampir mendukung semua bahasa pemrograman sebagai kliennya. MongoDB tidak menggunakan SQL, namun menggunakan JavaScript sebagai bahasa utama untuk memanipulasi dokumen. Adapun untuk melihat lebih lanjut pembahasan tentang MongoDB dapat dilihat pada link berikut, yaitu https://github.com/mongodb+mongo. Nah, di sini kan tadi kita membahas tentang dokumen. Jadi di NoSQL tersendiri itu dia menggunakan dokumen. Database-nya itu menggunakan dokumen. Jadi kita sedikit membahas tentang apa itu document oriented database. Jadi document oriented database itu merupakan sistem database yang digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk dokumen semi-structured data. Nah, biasanya dokumen ini disimpan dalam bentuk berformat JSON atau XML. Dan dokumen oriented database biasanya bertolak belakang dengan relational database. Nah, ini tidak sama dengan relational database. Jadi, relational database biasanya menyimpan data dalam bentuk tabel dan menyimpan relasinya di dalam tabel lain. Nah, kalau di dokumen oriented database tersendiri, biasanya itu menyimpan data dalam bentuk JSON atau XML dan menyimpan relasinya itu dalam bentuk sebagai embedded object di dalam dokumen yang sama. Jadi di dokumen ini jadi di NoSQL ini tidak ada yang namanya tabel lagi. Hanya menggunakan dokumen oriented database ini. Jadi kalau dia misalnya dia mau relasi antar tabel kalau di SQL. Nah, di non SQL ini tidak ada relasi antar tabel. Yang ada dia hanya di dalam dokumen yang sama. Jadi relasinya itu hanya di dalam dokumen yang sama saja. Oke, selanjutnya gitu. Oke, selanjutnya ini ada istilah relasional antara database yang biasa ini dan dengan dokumen database. Jadi kalau di relational database, kalau database itu database itu disebut juga database juga di dokumen database. Dan kalau istilah tabel itu disebutnya kalau di istilah di MongoDB itu collection, dan kalau ada kolom itu disebutnya file. Kalau row atau record disebutnya dokumen di MongoDB. Kalau join table disebutnya di MongoDB itu ada abundance, dokumen, dan reference. Dan yang terakhir itu perintahnya atau bahasa query-nya. Bahasa query-nya SQL. Kalau di MongoDB itu JavaScript, menggunakan JavaScript. Oke, selanjutnya itu kita akan mencoba menginstal MongoDB di Windows 10.
Oke, selanjutnya kita akan mencoba mendownload MongoDB ya di Windows 10. Pertama-tama kita buka Google dan cari MongoDB download. Nah, kita klik enter dan muncul yang paling atas ini, MongoDB Community Download. Kita klik saja. Nah, ini langsung ada di sebelah kanan ini ada available download. Kita pilih versionnya, kita pilih yang ini aja. Dan platformnya Windows. Oke, kita pencet download saja ya. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi kita langsung saja menginstalnya. Nah, di sini sudah saya download ya. Kita langsung buka installernya. Nah, di sini ada muncul menu, kita klik next saja. Ini accept, kita next saja. Ini pilih complete. Ini kita nggak usah kita ubah ya. Defaultnya saja kita next saja. Terus, di sini saya juga mau menginstal MongoDB Kompasnya. Jadi kita klik checklist saja di sini ya, supaya langsung dia install otomatis MongoDB Kompasnya. Kita install, oke, kita tunggu beberapa saat dulu. Oke, di sini disuruh close, kita close. Oke, installernya setelah selesai. Oke, selanjutnya kita coba membukanya menggunakan Mongo Shell-nya. Caranya kita buka terminal, command prompt, kita klik run administrator, kita klik yes, dan di sini kita buka foldernya, folder dari Mongo ya. Kita klik, kita cari aja di sini. Kita buka folder bin-nya, kita copy cd, kita buka di sini, paste, enter, dan selesai. Oke. Dan coba kita jalani Mongo-nya. Oke. Mongo-nya berhasil dijalankan. Oke, setelah selesai menginstal MongoDB-nya, selanjutnya kita akan mencoba membuat database dan membuat collection. Terus kita juga akan mencoba menghapus database-nya dan menghapus collection-nya. Dan yang terakhir kita akan mencoba menginsert dokumen ke dalam sebuah collection. Oke, pertama-tama di sini saya sudah membuat sebuah studi kasus yang dimana yaitu sebuah database di sebuah apotek ya. Oke, di dalam database apotek ini terdapat beberapa collection, yaitu pasien, obat, transaksi, dan karyawan. Oke, pertama-tama kita akan mengetik use apotek supaya kita akan menggunakan database apotek atau membuat database barunya. Kita klik enter saja. Nah, di sini ada tulisan switch to db apotek. Kita perbesar lagi ya. Oops, sorry. Nah, kita atur dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat collection barunya. Pertama-tama kita ketik db create collection. Terus dalam kurung nama collectionnya pasien. Terus tutup kurung, terus titik koma. Terus kita enter saja. Nah, di sini tulisannya oke. Berarti kalau collection tersebut berhasil dibuat. Oke, di sini kita akan buat 3 collection lagi. Supaya kita cepat, kita copy saja ya. Kita copy sini paste. Oops, sorry, kita ulangi lagi, copy sini paste, enter. Kita buat lagi. Paste, dan yang terakhir collection karyawan kita buat.
paste. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengecek collection ini, apakah collection ini telah dibuat atau belum. Oke, kita ketik untuk melihat collectionnya, yaitu dengan cara ketik db.get collect names dalam kurung terus titik koma. Nah, ini salah ya, kita copy saja ya. Ini salahnya di mana? Salahnya di sini ya. Oke, ini sudah muncul ya. Ada collection karyawan, obat, pasien, transaksi yang sudah kita buat tadi ya. Nah, selanjutnya itu kita akan mencoba menambahkan data dokumen ke dalam collection tersebut, ke dalam keempat collection ini. Oke, di sini saya juga sudah membuat beberapa data dokumen supaya kita akan memasukkannya. Ini kita clear dulu ya. Clear, oke. Oke, pertama kita akan memasukkan dokumen ke dalam karyawan, ke dalam collection karyawan. Di sini kita copy saja, biar cepat kita copy saja ya. Oke, sedikit saya menjelaskan di sini. Di sini saya menggunakan atau metode yaitu insert money supaya di dalam satu dokumen ini itu bisa memiliki beberapa data atau lebih dari satu data. Kalau saya buat di sini insert one, nah insert one itu, nah di sini hanya boleh dimasukkan satu data saja. Nah, kita mau itu dia menggunakan banyak data ya di dalam, masukkan banyak data di dalam dokumen tersebut. Kita buat insert many saja. Oke, di sini kita copy paste saja biar cepat. Sorry, kita ulangi lagi. Copy sini, klik paste. Nah, kita klik enter saja. Nah, di sini tulisannya unknown length true. Jadi insert ID karyawan 1 dan karyawan 2 itu berhasil. Oke, selanjutnya itu ada insert dokumen ke dalam pasien. Nah, di sini sudah juga saya buat ya. Kita copy saja. Kita copy and paste. Sorry, kita ulangi lagi. Oke, kita paste. Nah, ini berhasil juga ya. Insert ID 1, 2, 3, 4, 5 berhasil. True. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan insert dokumen ke dalam collection obat. Nah, ini sudah ada ya contohnya. Contoh data obat. Kita copy saja. Copy and paste. Kita mulai lagi. Oke, kita klik enter. Nah, ini berhasil juga. Insert ID 1, 2, 3 sampai 10. True. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan menambahkan data dokumen ke dalam collection transaksi. Nah, di dalam dokumen atau di dalam data dokumen transaksi ini itu kita hanya memakai insert one ya, karena di dalam data ini hanya satu data saja, tidak ada array lagi. Yang hanya ada di dalam array ini, yang hanya ada di item ini menggunakan array lagi. Nah, kenapa bisa begitu? Kan insert one hanya satu data saja. Karena di MongoDB sendiri itu menggunakan yang namanya embedded, atau relasinya itu hanya di dalam satu dokumen saja. Jadi tidak ada memakai beberapa tabel. Nah, di sini cara relasinya seperti ini. Nah, misalnya kita masukkan item ini, masukkan data item nih, terus di dalam data item kita bisa menambahkan array-nya lagi, data array-nya.
Misalnya kita mau menambahkan berapa data di sini sampai 3 atau 4 itu bisa. Karena dia di MongoDB ini tidak ada relasi antar tabel, hanya ada di relasinya itu hanya di dalam satu dokumen saja. Oke, kita klik copy ya. Copy, ulang lagi, copy, paste, oke. Nah, ini sudah ya. Oke, kita clear dulu ya. CLS clear. Nah, data insertnya sudah kita masukkan, data dokumennya itu telah kita masukkan ke dalam collection ya. Supaya cara kita melihatnya itu ada dua cara sebenarnya. Cara pertama itu yang ini ya. Cara pertama kita ketik perintah db titik nama collectionnya apa. Misalnya kita mau mencari data, misalnya kita mau melihat data obat. Data obat. Dalam data obat, di dalam collection obat ini kita mau lihat data apa saja yang ada. Terus kita klik db, nama collectionnya itu obat, terus titik find untuk mencari datanya. Terus tutup kurung kurang dan klik titik koma, klik enter. Nah, ini datanya sudah ada, persis seperti di data yang sudah kita input ini. Nah, famotidine ID1, nama obat famotidine, nah sama. Karena ini MongoDB ini agak kurang gimana ya cara melihatnya. Ini agak berantakan ya, tidak teratur. Nah, supaya kita teratur cara melihatnya, supaya kita gampang lah melihat isi data tersebut, kita bisa menggunakan titik pretty di ujung titik pretty di ujung find method titik pretty. Oke, kita coba lagi db titik obat, nama collectionnya, terus find dalam kurung, terus titik lagi pretty, terus titik kurung and enter. Nah, ini salah. Oh, salah. Kurang di find. Nah, ini kan tampilan datanya itu bagus, itu terurut. Di sini ada data 1, ID 1 ini, dan ada ID 2 dan nama obatnya. Nah, ini terurut. Jadi kita bisa menggunakan perintah pretty untuk mengurutkan atau mengstrukturkan lah istilahnya tampilannya. Oke, selanjutnya itu sebelum kita mencoba menghapus datanya, sebelum kita mencoba menghapus data collection sama database ini, database apotek ya, kita akan mencoba menginsert sebuah file ke dalam MongoDB ya. Dengan cara itu kita menggunakan aplikasi MongoDB Kompasnya. Kita buka MongoDB Kompasnya dulu. Nah, di sini kita connectkan saja ya untuk lokalnya, localhost. Nah, ini kan kita sudah membuat jadi database apoteknya. Itu kita masuk saja ke dalam database apotek. Nah, ini sudah ada ya collectionnya yang sudah kita buat tadi, dan di dalamnya ada dokumen-dokumennya. Nah, misalkan nih misalnya kita mau ini nih, kita bisa juga mau mengekspor ya, mengekspor data ini ke dalam bentuk JSON dengan cara kita klik export collection. Nah, kita pilih yang ini, export full collection, select fill, terus select output. Nah, ini ada dua format nih yang bisa diekspor. Ada pertama format JSON dan CSV. Nah, kita perlu format JSON saja ya. Terus outputnya itu disimpan di mana? Kita simpan di
di picture dengan nama file obat. Kita ekspor saja. Nah, coba kita cek apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada ya, sudah muncul. Coba kita buka ke Visual Studio Code-nya. Nah, ini muncul nih data-data yang sudah diimport tuh. Sama persis ya data ya. Nah, sama persis. Tapi ini berformat JSON. Oke, jadi kalau ada data-data dari luar itu bisa kita input ke dalam MongoDB tersebut dengan menggunakan Kompas ini, dengan menggunakan aplikasi Kompas ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghapusnya, menghapus file, menghapus menghapus satu dokumen saja ya. Contohnya kita akan menghapus, ini kita clear dulu, CLS. Coba kita akan menghapus data obat dengan cara db titik nama collectionnya. Kita akan menghapus collection, yaitu collection obat terus titik drop tanda kurung dan tutup kurung. Oke, ini akan menghapus collection obat. Coba kita tekan. Nah, true. Coba kita lihat apakah obat itu masih ada, collection obat itu masih ada dengan cara db get collection tadi. Kita copy saja bercepat ya. Nah, data obat sudah tidak ada lagi. Hanya ada maksud saya collection obat sudah tidak ada lagi. Yang hanya ada 3 collection yang tersedia, yaitu karyawan, pasien, transaksi. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba juga ya, mencoba menambahkan data atau meng-add datanya dengan collection yang sudah kita ekspor tadi. Itu data collection obat ya. Itu dengan cara add data di sini, tekan aja add data, terus import file. Nah, ini pilih formatnya nanti. Nah, kita pilih filenya dulu ya. Pilih file. Nah, filenya di sini. Oke, kita import saja. Oke. Nah, data obat nih sudah ada lagi. Jadi begitu aja ya, gampang sekali ya. Kalau misalnya kita mau mengupload data itu dari luar, itu bisa saja di MongoDB melalui Kompas ini. Nah, kita cek lagi di shell-nya apakah data tersebut tertambah. Nah, collection tersebut tertambah ya. Oke. Dan yang terakhir kita akan mencoba menghapus database-nya. Oke, pertama kita use dulu ya. Use apotek. Nah, sini sudah masuk lagi ya ke dalam database apotek. Terus kita copy saja ini. Copy, paste. Nah, database-nya telah berhasil dihapus. Coba kita lihat apakah masih ada database, show databases. Nah, ini sudah tidak ada lagi. Oke, hanya sekian pembahasan dari video kali ini.